Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan dasar fitur dari Office 365. Baik anakku sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengenalan dari fitur Office 365 ini, kita akan masuk ke akun yang pernah kita buat, ya. Yaitu yang pertama-tama kita buka browsernya dulu. Ya, setelah kita masuk ke halaman office.com, kita klik tombol masuk. Kita masukkan sandinya. Kita tunggu notifikasinya. Baik, setelah itu sudah masuk notifikasinya, kita setujui. Setelah itu kita klik tombol ya. Nah, setelah itu kita akan masuk di halaman utama dari Office 365. Baik, dari layar utama Office 365 ini ada beberapa fitur yang muncul. Yang pertama, kita lihat di sini ada titik-titik dalam bentuk kotak. Kalau kita klik ini akan memunculkan semua aplikasi yang ada di Office 365. Ya, bisa kita pilih. Bisa kita pilih aplikasi mana yang mau kita buka. Kemudian di sini ada daftar aplikasi, ya, yang ada di Office 365 ini. Kemudian di sini ada kotak pencarian, ya. Di sini ada kotak pencarian ini untuk mencari file-file atau aplikasi dokumen yang sudah kita buat. Kemudian kita ke pojok kanan. Di sini ada tampilan dari profil akun kita. Kemudian kita ke tengah ini. Ini adalah yang pertama, ini adalah daftar dari dokumen yang pernah kita buat atau dokumen yang pernah kita upload, ya. Di sini akan muncul. Begitu juga di bawahnya, ya. Ini adalah yang terakhir yang kita pernah buka atau yang terakhir yang pernah kita upload dan yang dokumen yang pernah kita buat. Kemudian di sini ada tab disematkan. Kemudian tab dibagi ke saya, dibagikan dengan saya ini. Nanti ini bisa kelihatan nanti kalau ada file-file yang pernah dibagikan ke kita, ya. Kemudian ke bawahnya lagi, di sini ada daftar dari folder dan file-file mungkin yang pernah kita buat atau pernah kita upload ke OneDrive. Kemudian kita pindah ke fitur yang ada di sini, Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat di sini ada Word. Kalau kita klik ini maka akan muncul aplikasi Microsoft Word. Coba kita klik seperti ini. Tampilan ketika kita klik Microsoft Word. Nanti kalau kita mau
membuat dokumen di Word, nanti kita tinggal pilih apakah mau dokumen kosong atau kita gunakan template-template yang sudah ada. Ya, kalau kita coba buka dokumen kosong, seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini tampilan dari Word online ya, yang merupakan ini salah satu fitur dari Office 365. Ya, kita tunggu tampilan sempurnanya. Ya, kita tutup saja ini. Jadi ini tampilan dari Word Office 365 ya. Ya, ini tidak jauh-jauh beda dengan Word yang kita kenal, yang sering kita gunakan di laptop kita, di PC kita secara offline. Baik. Kemudian fitur selanjutnya di bawahnya itu ada Excel. Kita coba buka seperti apa bentuknya yang Excel. Ya, sama seperti di Word. Nanti kita diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi ini untuk membuat dokumen Excel yang kosong, kemudian ini dengan template-template yang sudah disediakan. Ya, kita lihat seperti apa tampilannya untuk Excel Office 365. Ya, ini setampilan dari Excel Office 365. Ini juga tidak jauh beda tampilannya dengan Excel offline yang sering kita gunakan. Kemudian kita ke bawahnya. Ini adalah PowerPoint. Kita klik PowerPoint. Ya, kalau kita klik untuk presentasi kosong, nanti bisa Bapak Ibu explore, lihat nanti yang punya yang dengan template-template yang ada ya. Kita lihat untuk presentasi kosongnya. Nah, baik. Seperti ini tampilan dari PowerPoint Office 365. Jadi di sini juga tidak jauh beda tampilannya dengan PowerPoint yang sering kita gunakan versi offline-nya. Ya, kita tutup dulu. Nah, kemudian ke bawahnya lagi, ini adalah Outlook. Outlook ini adalah ya hampir sama persis dengan Gmail ya. Ini merupakan email produk dari Microsoft. Kita coba klik untuk Outlook. Ya, baik, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kalau kita sudah terbiasa menggunakan Gmail, jadi kita tidak akan kesulitan di menggunakan Outlook ini. Ya, kita tutup dulu. Kemudian kita ke bawahnya lagi. Di sini ada OneDrive. OneDrive ini adalah persis sama dengan fitur yang ada di Google Drive, ya, persis sama. Ya, kita lihat fitur dari OneDrive. Jadi kita masuk ke OneDrive Business ya. Nah, seperti ini tampilan dari OneDrive. Jadi di sini adalah daftar file yang pernah kita buat, daftar dokumen yang pernah kita buat maupun yang pernah kita upload ke OneDrive kita. Jadi di sini kapasitas penyimpanan yang diberikan di OneDrive ini Bapak Ibu lumayan besar, ini sampai 1 terabyte. Ya, kita tutup dulu OneDrive-nya. Kemudian ke bawahnya lagi ada OneNote. Ya, kita buka seperti apa tampilan dari OneNote. Seperti ini Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian.
OneNote ini merupakan aplikasi untuk membuat catatan-catatan penting, ya baik itu adalah catatan pribadi kita maupun catatan yang harus bisa dilihat oleh siswa, ataupun mungkin catatan-catatan yang bisa kita lakukan kolaborasi. Jadi di sini nanti pada kesempatan berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita mengoptimalkan penggunaan dari OneNote ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat fitur berikutnya yang ke bawahnya. Di sini ada share point. Kemudian ke bawahnya lagi Bapak Ibu, di sini ada Teams. Nah, pada fitur yang ini, Teams ini merupakan fitur unggulan dari salah satu fitur unggulan dari Office 365. Coba kita lihat seperti apa tampilan dari Teams. Ya baik, kita diarahkan untuk masuk ulang dari Teams ini. Kita coba masuk ulang ya. Kita masukkan kata sandinya. Kemudian minta ada konfirmasi, kita tunggu notifikasi KP kita yang sudah masuk, kita setujui. Ya, tetap masuk. Coba sekali lagi. Ada konfirmasi lagi. Kita setujui. Ya baik, sepertinya ada gangguan di aplikasi untuk di browsernya, untuk Teams-nya ya. Baik, kita coba lihat untuk aplikasi yang sudah kita install di PC kita. Jadi untuk Teams ini bisa dibuka dari dua cara ya. Bisa kita buka lewat browser atau lewat aplikasi yang sudah kita install di PC kita. Kita coba lihat tampilan dari Teams yang sudah saya install di laptop saya. Kita minimize dulu. Ini timnya, Microsoft timnya. Ya ini proses untuk membuka aplikasi dari Microsoft Teams. Ya baik, ini tampilan lebih jauh dari Microsoft Teams. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya pada tutorial berikutnya nanti saya akan buatkan bagaimana cara kita mengoptimalkan penggunaan dari Microsoft Teams ini untuk pembelajaran daring kita ya. Ini tampilan-tampilan dari Microsoft Teams yang sudah saya buat. Ini ya. Nah, baik, ini adalah untuk Microsoft Teams.
kita lihat fitur dari Office 365 yang lain. Kita masuk lagi ke browsernya. Baik, kita sudah masuk ke browsernya kembali. Kemudian fitur selanjutnya, kita lihat ke bawahnya lagi. Berikutnya adalah ada Sway. Seperti apa tampilan dari Sway ini? Kita lihat. Ya, akan muncul halaman Sway seperti ini, sama dengan aplikasi yang lain, Word, Excel, PowerPoint. Ini kita ada beberapa fitur dari Microsoft Sway ini. Pertama, bisa kita buat dengan dokumen kosong. Kemudian ada juga template yang sudah disediakan oleh sistem yang bisa kita adopsi untuk pembuatan Sway ini. Contoh dari Sway yang pernah saya buat adalah salah satu contohnya ya seperti ini. Misalkan kita buka ini ya, modul 1. Ya, seperti ini dokumen Sway yang pernah saya buat, salah satunya ya. Misalnya kita lihat yang berikutnya di halaman berikutnya ya seperti ini. Ini nanti di Sway ini bisa kita padukan antara gambar, teks, video, maupun kuis dalam bentuk form ya. Misalkan ini kita lihat ujian kompetensinya. Langsung seperti ini munculnya. Jadi ini tidak dibuka di aplikasi lain. Langsung kita bisa membuka kuisnya di form itu sendiri ya. Ini yang baik. Jadi ini contoh Sway yang pernah saya buat. Baik, kita lihat fitur dari Office 365 yang lain. Kita tutup dulu ini Sway-nya. Baik, kita lihat fitur yang lain. Ini mungkin yang terakhir yang bisa saya tampilkan di tutorial kali ini. Masih banyak fitur-fitur yang lain. Kita lihat yang terakhir adalah form. Kita buka formnya, kita buka, misalkan ya, kita buka dulu. Nah, seperti ini tampilan dari Microsoft Form. Ini kebetulan yang sudah saya buat formnya ya. Seperti ini hampir sama. Fitur-fiturnya hampir sama dengan Google Form. Kalau kita lihat pratinjonya, seperti ini pratinjonya. Ya, kalau kita coba jawab seperti ini, persis sama dengan Google Form ya. Ya, kalau kita coba kirim seperti ini tampilannya. Nah, setelah akhir ini di sini kita bisa setting nanti peserta didik atau peserta ujian bisa mencetak jawabannya dengan soalnya ya. Kemudian di atasnya ada tampilan komputernya, ada tampilan selulernya. Misalkan ini kita lihat kalau tampilan komputernya yang ini ya. Kalau tampilan selulernya nanti bentuknya seperti ini. Ya, kita kembali ke
awal yang tadi ya. Nah, itulah beberapa fitur dari UPIS 365 Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian mengeksplor lebih jauh fitur-fitur yang ada di UPIS 365. Demikian Bapak Ibu tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sekian Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.